Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang sangat tinggi di dalam perangkatnya atau peringkatnya, karena Islam mengatur semua kehidupan manusia, apakah itu kehidupan secara individu maupun kehidupan secara berkelompok. Jadi kalau puasa ini mungkin dimaksud adalah bulan puasa mungkin ya. Bulan Ramadan di dalam kehidupan sosial itu yang pertama adalah dengan adanya berkembangnya ilmu pengetahuan, bahwa pengetahuan itu dimanfaatkan oleh manusia sejak turunnya ayat yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Allah berfirman, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dikaitkan dengan surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, yang digarisbawahi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, yang menciptakan di sini adalah secara universal. Itu alam yang mana kita ketahui bahwa alam itu menurut sains itu terbagi menjadi dua, yaitu alam makro dan alam mikro. Alam makro adalah golongan bumi, langit, atau kalau di sekolah namanya IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, itu adalah makro. Selanjutnya yang alam mikro itu manusia, tumbuh-tumbuhan, serta segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh manusia, itu namanya alam mikro. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Tentu harus memperhatikan manusia itu bagaimana letaknya matahari, bagaimana letak bulan, bagaimana letak bumi. Hubungan ketiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan, karena dengan mengkaitkan hubungan letak ketiga-tiganya itu kita bisa menentukan kapan puasa itu dimulai, yang disebut ilmu namanya ilmu falak atau hisab. Hisab ya, bukan hisab. Ilmu hisab. Jadi bisa diperhitungkan. Ini kalau lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat. Di bulan ini matahari berada di mananya garis khatulistiwa. Lalu bulannya itu nanti terletak di mana, itu semuanya bisa dicatat. Nah, menggunakan ilmu perbintangan atau ilmu hisab atau yang namanya falakiyah kalau di dalam agama Islam itu, maka bisa dihisab berapa tahun itu. Ya, semisal kita mau menghitung tahun 2024 sampai 2042 misalnya, nanti puasanya tanggal berapa, di bulan apa, itu bulan Ramadan di bulan apa. Nah, ini dengan pedoman umum, setiap bulan, setiap tahun itu pasti mundur 10 hari. Karena kala rotasi bulan dan kala rotasi bumi itu berbeda. Kalau kala rotasi bulan itu 355, sedangkan kala rotasi bumi adalah 365. Ini berarti kan 365 dikurangi 355 menjadi 10. Nah, kalau sekarang itu tanggal 24 itu berpuasa, mungkin untuk tahun depan kita tanggal 4 itu sudah mulai puasa. Sekarang kan bulan Maret ya mulainya ya. Bulan 3. Nah, bulan 3. Nah, besok itu tanggal 14. Bulan 4. Nah, bulan 3. Tahun depan itu 14, terus depan lagi tanggal 4. Nah, 3 tahun yang akan datang ini sudah bulan Februari sudah puasa. Nah, seperti itu. Ini kemajuan teknologi dengan adanya puasa yang dilaksanakan.
Nah, oleh karena itu mohon maaf ya kalau ahli falak atau ahli hisab itu ada perbedaan itu ya karena beda persepsi di dalam mengartikan saja. Yang kedua, dengan adanya bulan Ramadan atau bulan puasa itu menjadikan sebuah fenomena baru di dalam kehidupan. Mohon maaf ya, biasanya manusia itu kalau di luar bulan suci Ramadan kan semuanya untuk diri sendiri. Nah ini puasa kurang 15 hari atau kurang berapa itu kan sudah dihitung. Nanti kita yang mau beli apa gitu. Kemudian dihitung nanti zakat malnya berapa, diberikan pada siapa. Itu sudah semuanya sudah mulai menghitung-hitung harta bendanya. Yang punya dagangan, yang punya sawah itu mulai dihitung. Mungkin untuk profesi juga sudah mulai dihitung. Nah disitulah kemudian mencari berkahnya bulan suci Ramadan, maka dalam kehidupan sosial insya Allah yaitu banyak orang yang bersedekah sehingga kesenjangan sosial itu bisa terkurangi dengan adanya zakat mal. Nah, di samping itu juga ada yang namanya zakat fitrah. Gitu. Bang Ustadz, terima kasih. Kita lanjutkan lagi Ustadz kajian kita terkait masalah itu. Mungkin terkait masalah zakat mal, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sudah pasti ya Ustadz. Tapi kalau zakat mal belum tentu bisa dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Mungkin belum waktunya, tapi pengen dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Apakah boleh Ustadz? Ya boleh. Jadi memang zakat mal itu menghitungnya itu 1 haul. Okay. 1 haul itu 1 tahun. Jadi dan tahunnya menggunakan tahun Komariah. Semisal kita mulai usaha atau dagang atau apapun mulai tanggal 1 April tahun 2022. Nah 1 April itu kan kalau tanggal kan waktu itu masih belum Ramadan ya. Nah itu atau sudah melewati Ramadan ya. Kita pengen mengeluarkan, itu namanya takjil. Ditakjil dulu besok daripada lupa lah. Kemudian dibiasakan setiap bulan suci Ramadan. Nah itu tidak apa-apa walaupun belum nyampe. Tapi yang afdal untuk zakat mal memang 1 haul, 1 tahun. Nanti nyicil boleh. Nyicil boleh, mencicil boleh. Itu jadi berkaitan dengan itu untuk apa? Untuk mencari hikmah, karena mengeluarkan harta benda atau beribadah di bulan suci Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan. Untuk sholat sunat, hal-hal yang bersifat sunat maka akan dicatat sebagai suatu kewajiban. Apabila kita melakukan hal-hal yang wajib maka akan dilipat gandakan mulai 10 sampai 700 lipatan. Yang diambil itu adalah hikmahnya itu. Kemudian berkaitan dengan hikmah dalam kehidupan sosial ya. Di samping adanya kemajuan teknologi yang begitu mencengangkan ya waktu itu. Dan sekarang sudah sudah gampang semuanya. Dulu Nabi menyampaikan itu suatu hal yang begitu aneh. Kenapa kok sholat tidak setiap hari itu kok berbeda-beda? Para bangsawan Arab kan sudah mempunyai jamnya, jam itu jam dari batu itu loh, jam pasir namanya. Nah, itu yang membuat juga orang Muslim peninggalan zaman Nabi Ibrahim. Ada jam pasir. Mereka kenapa setiap saat sholat itu kok berbeda-beda? Jadi kalau di Indonesia ya mohon maaf, itu bulan kemarin ya Februari itu kan jam maghribnya kan lebih, jam 17 lebih berapa 10 menit ya, 10 menit. Kemudian isya'nya itu juga panjang, itu jam 19 lebih 15 menit, hampir 2 jam hampir 1 jam lebih. Nah sekarang menjadi
17 lebih 44 menit. 44 menit. Nah, Isyaknya juga mungkin menyesuaikan ya. 19 kurang. 19 itu kurang 53 atau berapa begitu. Nah, itu terjadi seperti itu karena melihat bagaimana kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW bahwa bumi itu dipengaruhi oleh matahari dan bulan yang mana mereka saling berpacu. La syamsu yang bagilah antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Itu adalah tanda-tanda teknologi yang ditawarkan pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan kemajuan teknologi pula. Maka karena arah bulan dan matahari di dalam mengitari bumi ini menurut pengetahuan kuno tapi Rasulullah menyampaikan bahwa wasyamsu tadri mustaqarrillah, matahari itu juga mengitari sesuatu, padahal matahari itu diputari oleh bumi, bumi diputari oleh bulan. Maka mereka suatu saat nanti akan terjadi suatu miss, yaitu perhitungan gaya gravitasi. Nah, mungkin sekarang gravitasi antara bumi dan bulan itu 8, sedangkan matahari dan bumi itu 9, suatu saat nanti akan sama. Nah, ketika berada di tengah-tengah, maka gaya gravitasi bumi terhadap bulan dan bumi terhadap matahari itu mungkin 9,8 atau 9, berapa itu mungkin menjadi sama. Hal itu yang kemudian dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghitung. Jadi ada batu-batuan, oh ini umurnya berapa, itu kan dilihat dari gravitasinya, dari gravitasinya itu. Oh ini lingkaran tahun, berarti pohon ini kira-kira usianya sekian, terus bumi ini usianya sekian, kemudian bangunan ini usianya sekian, itu bisa diketahui. Nah, yang tahu tentu para ahli geologi ya. Di sini kan geol sukanya makan ke kanan ke kiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kemajuan tentang dalam bidang biologi, ya biologi, bahwa waktu itu belum pernah disebut-sebut tentang bagaimana kejadian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dengan turunnya Al-Quran, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Alaq, khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu membuat tercengang oleh para pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Kok ada ayat aneh? Biasanya kalau itu ajaran agama kan diperintahkan bagaimana salatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasa. Tapi ini kok diperintahkan untuk berpikir tentang manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Yang mana ketika ayat itu turun, orang-orang Arab itu terkenal ahli dalam bidang hipnoterapi. Hipnoterapi itu mengeluarkan bayi dengan tanpa tidak terasa. Istilahnya simsalabim abrakadabra. Semprong bolong alu buntu, rondo ompong malu wong, rondo ayu melu aku. Kul kutuk kadal kesit. Nah itu berarti itu ya, terkenal di seluruh penjuru dunia, hebat penguatan sastranya itu juga bagus-bagus dalam bidang sastra. Tapi menyebut khalaqal insana min alaq itu adalah sebuah hal yang aneh. Mana mungkin manusia terbuat dari segumpal darah. Nah, ternyata ya, diteliti betul ya. Hal itu baru diketemukan pada abad yang ke-7. Abad yang ke-7 yaitu dengan adanya teori omnia vivum ex ovo. Omnia ovum ex vivo. Jadi adanya makhluk hidup sekarang itu karena adanya sperma yang bertebaran. Itu berarti berapa abad ya? 3 abad ya. 3 abad baru ditemukan. Sementara pada waktu itu yang berkembang adalah teorinya Aristoteles, yaitu generatio spontanea, atau
adanya makhluk hidup itu terjadi secara spontan. Jadi atau teori abiogenesis, makhluk hidup itu terjadi karena adanya makhluk benda yang mati. Nah, sampai itu dibangun oleh para murid-muridnya, itu dibuktikan betul. Membuktikannya itu dengan adanya gombal yang dijereng di sebuah tempat yang agak sepi. Tahu-tahu di situ ada cindil tikus. Berarti awalnya tidak ada apa-apa, tahu-tahu ada cindil. Waktu itu sudah modern pengetahuan seperti itu. Kemudian Harut Spallanzani itu juga begitu, mengadakan penelitian terhadap jerami. Jerami itu ditaruh di air, lama kelamaan kok ada namanya uget-uget, itu bahasa Indonesianya apa ya? Lava ya, ada lava. Berarti lava itu berasal dari jerami, tikus berasal dari gombal. Sekarang ditertawakan, tapi waktu itu merupakan hal yang sangat brilian. Okay. Nah, karena berani mengungkapkan. Lama kelamaan kemudian mulai diperbaiki, ditunjukkan bahwa memang makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang lainnya. Bahwa perintah melaksanakan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi seperti yang telah dianjurkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti manusia itu generasinya ini memang dari masa ke masa adalah seperti manusia. Nah, lalu ada teori Darwin, teori Lamarck ya, yang mengatakan tentang teori evolusi dan lain sebagainya. Itu seolah-olah manusia itu mempunyai spesies yang sama, mempunyai kelas yang sama, ordo yang sama dengan yang namanya monyet, sampaya dan sebagainya itu. Itu teori ya. Islam tidak pernah menghina, Islam tidak pernah mengatakan itu salah, tapi lihatlah nanti mana yang benar. Nah, ternyata teorinya Darwin itu setelah dikejar, ditanya memang apakah betul, dia membuktikan dengan adanya fosil-fosil yang ia temukan. Ternyata fosil itu tidak mengarah pada situ. Lalu dia mengatakan adanya missing link. Missing link, terputusnya sebuah hubungan. Berarti manusia itu punya hubungan tersendiri di dalam kehidupannya dibanding dengan kehidupan sebangsa kordata atau grupnya itu seperti monyet, sampaya dan itu. Dan memang tingkat kecerdasannya itu kan tidak sama itu. Nah, ini kalau nggak tahu kan Darwin kata itu nggak begitu caranya. Islam memberikan wacana. Islam sudah menyampaikan khalaqnal insana min alaq, khalaqal insana min alaq. Manusia itu ya memang harus dari manusia, nggak bisa. Kalau makhluk-makhluk yang lain bisa dicangkok, bisa dengan adanya teori efek-efek dari generasi, ya efek-efek dari generasi, atau mungkin dia menggunakan cloning, kemudian ada kultur jaringan atau apa gitu, lainnya bisa, tapi manusia tidak bisa. Pernah dicoba ya, ini saya pernah baca di abad 13 kalau nggak salah, baru-baru saja manusia itu coba itu kan ada relawan ya, seorang wanita relawan itu digituin sama grupnya itu ya, grupnya mungkin orang hutan itu, tapi tidak bisa jadi, nggak apa. Nah itu memang nggak bisa, dan memang walaupun seolah-olah spesiesnya itu sama ya, spesiesnya sama, tapi kan kandungannya itu berbeda. Nanti untuk kromosom dan itu istilahnya kode-kode di dalam genetikanya itu memang tidak sama, walaupun darahnya memang hampir sama ya, darahnya marmut, darahnya monyet itu hampir sama susunannya dengan manusia, tapi hampir sama saja. Itu sebagai bentuk alternatif. Kambing juga begitu, hampir sama. Maka kalau ada orang yang sakit dengan masalah darah kan biasanya beleh turwelu, beleh itu ya,
tapi nggak pernah beli monyet ya. Di Indonesia pakai monyet nggak mau. Karena kotor, makanannya kan kotor itu. Infusnya pakai kambing tapi bentuk daging terus dibakar. Tambah darah. Tambah darah. Mohon maaf ini gerak. Jadi seperti itu. Jadi kemajuan teknologi sudah ditawarkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Mulai dari tentang gegana atau klimatologi sampai dengan teori yang berkaitan dengan masalah kebidanan atau embriologi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masih di program Taslim Tasma Muslim jelang buka puasa, persembahan dari PT New Surya. Salah satu produknya yaitu Ekonomi Power Liquid Siwak dan Jeruk Limau. Ini terbaru. Cucian piring menumpuk setelah sahur atau buka puasa ini untuk Anda nggak usah khawatir ya, karena bisa serahkan saja pada ahlinya yaitu Ekonomi Power Liquid. Dengan varian siwak dan jeruk limau, ampuh usir lemak dan sisa makanan yang ada di piring dan perabotan Anda. Dengan hanya sekali tetes saja, jadi lebih irit. Ekonomi Power Liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. Puasa jadi lancar karena ada Ekonomi Power Liquid. Ekonomi Power Liquid mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ustadz, kita lanjutkan lagi kajian kita terkait masalah hikmah puasa untuk kehidupan sosial. Monggo Ustadz. Itu adalah bidang pengetahuan ya. Mungkin bisa diperdalam lagi. Yang berikutnya adalah berkait dengan bagaimana manusia saling berinteraksi. Dengan adanya bulan suci Ramadan, itu mohon maaf ada tradisi namanya megengan kan. Kalau di Jawa terus akhirnya ini seolah-olah jadi se-Indonesia bermegangan semua. Dulu hanya daerah Jogja, Solo itu mengucapkan kalimat ya qawiyu ya matin ya qawiyu ya matin ikfina syarral zalimin itu. Muhasabah, membersihkan diri mengingat kepada kedua orang tua. Lalu diadakanlah yang namanya sadranan di bulan Sya'ban atau Ruwah. Nah, itu dari Al-Quran surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut fa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, urwah wong Jawa kayak saya ngomong urwah jadi ruwah. Bahwa perbedaan agama itu tidaklah harus menjadi suatu yang serius untuk diperbincangkan. Karena manusia itu oleh Allah memang dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang tentu saja agamanya berbeda-beda. Maka la ikraha fiddin. Nah, sehingga acara megangan atau acara ruwahan, acara sadranan di Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta Hadiningrat itu tidak membedakan si ini orang Islam, ini tidak Islam. Semuanya itu ngumpul menjadi satu di situ. Nah, istilahnya itu nyekar. Kalau orang Islam kan punya nama istilah ziarah, itu ya. Ziarah, nah, karena itu untuk orang banyak. Wah, kalau dijenengi ziarah kan kurang penak menghormati agama lain, itu nyekar. Nah, nyekar itu dari kata sekar artinya bunga. Bunga-bunga yang diharapkan oleh orang tua itu ada 3. Yaitu amal jariah, kedua ilmu manfaat, ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Maka bunganya itu dipilih bunga yang ada 2 jenis, yaitu bunga kenongo dan bunga mawar. Tapi kalau itu nanti dijadikan satu, warnanya menjadi 3. Kenongo kan hijau. Okay. Kalau mawar itu kan merah putih. Itu kan dijadikan satu kan jadi hijau. Saya dulu bertanya, jadi telu kok luru tuh Mbak? Ya telu kan enggak telu. Oh iya ya. Di kenong ini adalah sebuah pertanyaan yang harus disimpan. Ya, kita tidak boleh membedakan agama antara satu dengan yang lainnya. Nanti akan tampak nanti. Maka la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy.
wong iki ya nyembah karo Gusti Allah. Cuma dhewe agama niki ora Islam. Wah, tadi gitu kan. Nah, wong Islam kuwi lho kembang melati, wis syahadat loro. Syahadat loro iki kayak wis dipisah. Tapi yang warna hijau pisah. Itu. Oh iya ya gitu. Itu kalau kepada orang tua, oh ya tak acaranya. Jadi kita tidak bisa memisahkan merah dan putihnya bunga mawar itu karena adalah itu wujud daripada syahadat. Nah, syahadat tauhid itu yang putih, syahadat rasul itu yang merah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya syahadatain. Itu untuk nyekar. Kalau orang sudah syahadatan makanya harus bisa memisahkan mana menyembah pada Allah dan mana berbakti kepada orang tua. Artinya bahwa kita di situ itu tidak menyembah sing ning jero kuburan. Nah, kita tidak menyembah makhluk-makhluk yang ada di situ, tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul, dengan cara kita menghormati kedua orang tua. Allah berfirman, ridallahu fi ridal walidain, bahwa ridhonya Allah itu pada ridhonya kedua orang tua. Namanya nyekar. Gitu. Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita undi dulu untuk yang sudah menjawab pertanyaan kurma kali ini. Tadi pertanyaannya adalah manakah produk dari PT Wings Food? A. Teh botol, B. Teh Rio. Jawaban yang benar adalah Teh Rio. Ada 31 ini yang sudah menjawab ya. Yang sudah menjawab 31, kita ambil satu pemenang, kita undi untuk mendapatkan bingkisan lebaran dari PT Wings Surya. Dan selamat untuk nomor 23 di kesempatan kali ini. Selamat untuk Dewi Hasanah ya, Dewi Hasanah yang ada di kawasan Prambon. Selamat Anda mendapatkan bingkisan dari PT Wings Surya, bingkisan lebaran ya. Hadiah bisa diambil mulai besok pukul 8 pagi hingga pukul 3 ya. Untuk yang kemarin-kemarin bisa diambil mulai besok ya, untuk hadiah persembahan dari PT Wings Surya. Dan saat ini sudah 36 menit lepas dari pukul 17 Ustadz, untuk mungkin menggarisbawahi kajian kita terkait masalah kehidupan sosial atau hikmah puasa bagi kehidupan sosial Ustadz. Ya, jadi setelah kita nyekar bareng-bareng, kemudian secara khusus bagi orang Islam ada namanya ibadah taraweh. Ibadah taraweh itu kan berkumpulnya orang-orang selain sholat Jumat. Biasanya kita nggak pernah ketemu, terus taraweh bareng-bareng yang mungkin dari Jakarta, dari luar kota, kemungkinan belum kembali, masih di situ, masih kapan pulang? Ya insya Allah besok taruh dulu dong sini bareng-bareng ya. Takjilan bareng dan sebagainya. Artinya itu untuk mengeratkan tali silaturahmi. Iya. Ini ada pertanyaan Ustadz, ini hampir kelupaan. Ini satu kita jawab mungkin singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau tanya, saya dulu punya hutang puasa di tahun 2021 dan belum bisa mengganti puasanya. Apakah saya membayar puasa dan fidyah, atau kalau membayar fidyah di bulan Ramadan apakah boleh Ustadz? Dari Eni di Kediri ini Ustadz. Ya boleh. Dan memang seharusnya segera saja. Puasanya berapa hari dicatat sekarang, diberitakan kepada seluruh keluarga. Ibu duwe utang puasa sak ini itu. Biar orang lain tahu. Kalau kita kadang-kadang sendiri kan nggak ngerti, nggak ada yang mengingatkan. Pengumuman ibu punya utang puasa 6 hari misalnya, maka segera saja dibayar fidyah, yaitu 6 kali 6, nanti 36 ons atau 3,6 kilogram, diberikan kepada salah satu asnaf, yaitu sabilal khair, kemudian orang fakir miskin ya. Itu yang menurut para bini sepuh itu hanya 3 itu yang diutamakan. Kalau kita mau mencari ghorim kesulitan. Tanya dulu di
di apa direktur bank itu insya Allah ngerti ini punya gorem ini. Baik Ustaz, terima kasih dan Tasma Muslim. Demikian kebersamaan kita di sore hari program Taslim Tasma Muslim jelang berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan persembahan dari PT Wing Surya. Akhirnya saya Chandra bersama Bapak Ustadz mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.